Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita, yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Dikatakan bahwa pada masa lalu hidup seseorang yang bernama Alwi atau yang dikenal dengan sebutan Habib Alwi bin Abdullah Al-Aidrus. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa 1. Habib Alwi lahir di Bandar Syihir pada tahun 1979 Masehi atau tahun 1399 Hijriah. 2. Pertama kali belajar ilmu syariat ia dapatkan dari masjid ke masjid. Ia belajar Al-Quran dari Sayyid Salim bin Said Badaud. Selain belajar Al-Quran maka ia juga sudah menghafal secara intens beberapa matan penting dalam khazanah keilmuan syariah. 3. Setelah itu ia terus menggeluti ilmu-ilmu syariah, dan banyak menerima ijazah dari guru-guru besar Hadramaut. 4. Habib Alwi mengambil silsilah keilmuan dari Habib Umar bin Hafiz dan ulama-ulama terkemuka lainnya yang ikut terlibat di Darul Mustafa Aidit Tarim Hadramaut Yaman. 5. Selain menyelami ilmu di Darul Mustafa maka Habib Alwi juga telah menamatkan studi formal strata satunya dari Universitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Hadramaut Yaman Fakultas Tarbiyah tahun 2002. Lalu dalam usianya yang masih sangat muda maka Habib Alwi dipercaya mengemban jabatan Ketua Divisi Halakoh dan Kajian Ilmu Darul Mustafa, yang membawakan semua halakoh keilmuan yang berpusat di masjid-masjid, baik di dalam maupun di luar Hadramaut yang berada di bawah payung Darul Mustafa. 6. Selain sebagai Ketua Halakoh Ilmu Darul Mustafa, ia juga aktif sebagai salah satu Ketua Forum Kajian Keilmuan Syariah di kota Syihir. Dan meski kesibukannya sangat padat dalam dakwah dan keilmuan, Habib Alwi termasuk tokoh muda yang sangat produktif menulis karya-karya yang dibutuhkan umat. Di antara yang sudah ditulisnya adalah kitab Syarah Al-Warif ala Al-Muhtasar Al-Latif. 7. Habib Alwi menceritakan, tatkala menulis kitabnya yang berjudul Al-Manhal Al-Warif yang merupakan syarah atas kitab Al-Muhtasar Al-Latif, maka ia mendapat banyak kritikan dari beberapa orang yang menganggap bahwa mengarang kitab seperti itu hanya membuang energi. Sebab kitab-kitab semacam itu telah banyak ditulis oleh orang lain. Kata-kata itu spontan membuatnya patah semangat, dan ia pun membiarkan kertas-kertas yang berisikan tulisan kitab Al-Manhal Al-Warif tersebut berserakan begitu saja, yang waktu itu masih belum rampung. Dalam keadaan sedih dan bingung itu maka Habib Alwi merebahkan diri di antara lembaran-lembaran kertas tersebut hingga akhirnya terlelap. Dalam kondisi seperti itu maka Habib Alwi bermimpi. Ia mendengar telepon berdering dan ia pun segera mengangkatnya dan menanyakan siapa yang menelepon. "Siapa Anda?" Lalu dijawab dengan jawaban, "Umar bin Hafiz. Mana kitab Al-Manhal Al-Warif yang engkau tulis itu? Ayo baca, saya ingin mendengarnya." Kontan kejadian itu membuatnya bingung dan ia segera mengumpulkan kertas-kertas yang berserakan tadi. Sementara ia masih dalam kondisi bingung, tiba-tiba telepon berdering kembali dan Habib Alwi mengangkatnya kembali. "Siapa Anda?" Lalu dijawab dengan jawaban, "Abdullah bin Abdurrahman Bafadal. Coba engkau baca kitabmu itu." Lalu Habib Alwi semakin bingung dan telepon kembali berdering. Setelah telepon diangkat dan ditanyakan, penelpon itu menjawab bahwa ia adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i juga meminta hal yang sama. Kepanikan Habib Alwi semakin bertambah tatkala untuk kesekian kalinya telepon berdering. Seperti sebelumnya ia pun mengangkat telepon tersebut dan bertanya, "Anda siapa?" Lalu dijawab dengan jawaban, "Kakekmu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana kitab Al-Manhal Al-Warif yang engkau tulis? Ayo baca, aku ingin mendengarnya." Seketika Habib Alwi terbangun dan menata kembali lembaran-lembaran yang tadinya berserakan.
Keesokan harinya Habib Alwi berjumpa salah seorang solih yang tinggal di Syihir. Dengan tanpa diduga-duga orang itu menegur dirinya. "Alwi, kenapa engkau menunggu sampai Nabi menegurmu dalam melanjutkan karanganmu itu?" Habib Alwi sangat kaget dengan pernyataan orang itu. Sebab mimpi yang dialaminya malam itu tidak diceritakan pada siapapun. Maka setelah kejadian itu, semangat Habib Alwi kembali bangkit untuk merampungkan kitab tersebut. Setelah penulisan kitab itu selesai dan ia pindah ke kota Tarim. Lalu di sana ia bertemu Habib Salim Asyatiri. Ia pun memperlihatkan hasil karyanya itu kepada Habib Salim. Dalam perbincangan itu maka ia ceritakan mimpi yang pernah dialaminya. Mendengar semua itu maka Habib Salim menganjurkan agar mimpi itu juga dituliskan pada pembukaan kitab tersebut. Namun saran itu belum bisa ia lakukan karena beberapa hal. 8. Selama kurang lebih 17 hari berkunjung di Indonesia maka Habib Alwi mengadakan safari dakwah di beberapa kota besar di Indonesia. Di Jakarta Habib Alwi mengikuti semua majelis yang dikunjungi Habib Umar bin Hafiz. Di samping menghadiri halakoh yang diadakan dan diprakarsai oleh Telkom Pusat di Jalan Gatot Subroto. 9. Lalu di situ Bondo Habib Alwi menjadi pembicara pada seminar Akidah Ahlus Sunnah yang diselenggarakan Universitas Al Ibrahimi dilanjutkan dengan pertemuan di Masjid Awabin Bondowoso. Setelah itu ia menghadiri hal Imam Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Al-Husaini di Majelis Tarekat Alawiyah Naqsyabandiyah wa Musiniyah Bondowoso pimpinan Habib Haidarah bin Musin Al-Hinduan, alumnus angkatan pertama Darul Mustafa. Kemudian Habib Alwi melanjutkan safari dakwahnya ke Banjarmasin dan Palangkaraya dan Sampit dan Pangkalan Bun dalam rangka menghadiri hal Imam Faqih Muqaddam. Setelah itu ia melanjutkan lagi perjalanannya ke Ketapang dan Pontianak untuk mengikuti hal Imam Al-Muhajir Ahmad bin Isa Al-Husaini. Lalu di Banjarmasin Kalimantan Selatan maka Habib Alwi mendapat undangan untuk menjadi narasumber program dakwah di stasiun TV Banjar. Dalam dakwah maka Habib Alwi memiliki pandangan yang tidak berbeda dengan pendahulu dan salah satu guru utamanya Habib Umar bin Hafiz. At-tawasut dan moderat dalam dakwah adalah jalan paling utama menurutnya dalam meniti jalur dakwah dan mengajak manusia ke jalan Allah. Menurut Habib Alwi, tidak seorang pun diperkenankan oleh syariat untuk memaksakan seseorang untuk melazimi hukum syariat, kecuali seorang hakim yang secara sah diangkat oleh pemerintah. Karena bila setiap orang merasa berhak untuk memaksa orang lain, pastilah setiap orang akan merasa berhak menghakimi orang lain tatkala orang lain itu berbeda pandangan dengan pemikirannya. Bila hal ini terjadi bukan amar ma'ruf nahi munkar yang diperintahkan syariat yang ada, melainkan amar wan nahyu bil munkar, memerintah dan melarang yang dilakukan dengan jalan kemunkaran itu yang terjadi. Dan itu jelas dilarang oleh syariat. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta yang pernah terjadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur.